Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ketaatan pada kedisiplinan pada mata kuliah Etika Pendidik kelas Indralaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbar Balian dan juga Ibu Dian Eka Emrina SPDPD, di mana kami hari ini sedang berada di SMA Negeri 4 Palembang. Dan pada siang hari ini kita akan mewawancarai salah satu guru ekonomi terbaik di SMA Negeri 4 Palembang untuk bertanya lebih lanjut mengenai etika pendidik ketaatan pada kedisiplinan. So, ingin tahu lanjutannya? Ikuti terus kami. Oke guys, jadi kita sedang berada di lobi SMA Negeri 4 Palembang, yang dimana kami sendiri beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Nur Besra Kautsar. Saya Septiana Astuti. Saya Janawati. Saya Edwin Ricardo dan saya Ferdinand. Oke, kita akan menuju ke lokasi tempat wawancara bersama Ibu Mariani SPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya Ibu Mariani? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai terkait tugas kami. Hari ini kami ada tugas Ibu etika pendidik tentang ketaatan pada kedisiplinan Ibu. Ini tugas akhir semester kami, mohon dibantu Ibu itu diwawancara. Bisa dibantu ya. Iya. Sebelumnya kami perkenalan dulu Ibu. Saya sendiri Nerefisra Kautsar, ada Janawati, Septiana, di situ juga ada Edwan dan juga Felix Ibu. Kami semester 6 kelas Indralaya itu pendidikan ekonomi. Langsung saja Bu ya, kita izin bertanya. Ini terkait etika pendidik ini gimana Ibu? Dari peran Ibu sendiri ini menjalankan tugas dalam pengabdian sebagai seorang pendidik ini gimana? Oke, baik. Jadi Ibu ini sudah berapa belas tahun ya sebenarnya. Sebagai seorang pendidik ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, menghadapi siswa yang sekian ratus, misalnya kita ngajar di ruangan itu 40 siswa, berarti ada 40 watak sifat yang harus kita hadapi. Kita pindah kelas begitu juga. Jadi sebisa-bisa guru bagaimana caranya agar kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik sehubungan dengan watak mereka yang masing-masing yang punya karakternya tersendiri seperti itu. Mengayomi, Iya, memahami harus. Lantas Ibu, kalau misalkan cara Ibu untuk menerapkan bahwa siswanya taat kedisiplinan itu bagaimana Ibu? Ya, baik. Jadi di SMA 4 ini kita masukkan 625. 625 itu kita harus sudah ada di SMA 4. Jadi 625 harus ada di SMA 4. Yang pertama harus kita terapkan itu adalah mengaji. Nah, mengaji itu kan salah satu kedisiplinan yang harus ditaati siswa. Jadi kalau siswa ada jatah mengaji di masjid, maka mereka harus ke masjid. Nah, yang lainnya yang tidak ada ke masjid berarti dia harus mengaji di kelas. Nah, itu salah satu bentuk kedisiplinan yang ditanamkan di awal pembelajaran. Nah, kalau di kelas itu setidak-tidaknya kalau gurunya sudah masuk, siswanya juga paling tidak sudah standby di dalam kelas. Kalaupun ada terlambat, kita toleransi misalnya ada 5 menit, 10 menit. Nah, kalau lebih dari sana, maka kita akan menerapkan disiplin. Kita pertama sekali kita masuk kelas, awal mengajar kita ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya. Pertemuan pertama sekali kita mengajar di kelas tersebut di tahun ajaran baru. Kita buat poin-poinnya, bukan kita yang menentukan, bukan guru, tapi siswa. Apa kira-kira menurutmu yang harus kamu taati? Bu, ini Bu, ini Bu. Yang lain setuju? Oke, setuju. Bu, jangan Bu, gini-gini. Nah, itu salah satu bentuk kedisiplinan yang diterapkan di sekolah kita. Nah Bu, dalam menerapkan kedisiplinan ini Bu ya, kira-kira ada nggak sih Bu tantangan atau permasalahan yang sering dihadapi? Ya, tentu saja kedisiplinan ini banyak siswa yang kadang-kadang melanggar. Terus tadi kita kan sudah kasih tahu bahwa kamu kalau melanggar ada sanksi yang harus dihadapi. Nah, kadang-kadang siswa ini dia sudah berjanji, ya Bu, kami akan begini, kami akan taat dengan apa yang Ibu kita sepakati, tapi masih ada saja melanggar. Misalnya karena sudah ribet ya, sudahlah Bu, kita ini aja
bayar uang kas. Ya. Jadi tantangan-tantangan itu memang harus kita siasati bagaimana caranya, tetapi jangan sampai memberatkan siswa seperti itu. Mungkin Bu, pertanyaan selanjutnya, Ya, sepengalaman Ibu sudah mungkin belasan tahun atau belasan tahun ya. iya, belasan tahun menjadi guru, Bu. Apa pelanggaran ketaatan disiplin siswa atau siswi yang paling berat Ibu yang sudah Ibu jalani? Gitu? Oke. Sejauh ini. Sejauh ini ya, yang sangat berat sekali seperti ini. Waktu itu ada siswa, dia itu jarang masuk. Di atas Nur ya barangkali waktu itu. Dia ini jarang masuk sebagai perwalian ibu. Dia kenapa orang tuanya mengatakan kenapa kamu tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Katanya saya Ibu Mariani sebagai wali kelas akan menciderai dia. Katanya mau mencekik. Mau mencekik. Astagfirullahaladzim. Seumur-umur ibu tidak pernah melakukan hal tersebut. Kita sekarang ini kan dikit, megang ini. Kita ada hukum, kata-kata verbal. Kalau direkam kita kena, apalagi nak nyekik. Itu tantangan yang sangat berat sekali bagi ibu. Orang tuanya mengatakan seperti ibu, mau dipolisikan kan. Akan saya laporkan ke polisi bahwa Ibu Mariani itu seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ibunya bisa mendoakan anak tersebut supaya dia sadar kayak itu kan. Jadi sebagai guru ini banyak, kata Ibu tadi 40 siswa, kita ngajar 5 kelas, kalikan saja 200 siswa. Jadi banyak sekali temuan-temuan yang harus kita hadapi, kita cari jalan keluarnya, solusinya supaya bagaimanapun pembelajaran harus baik. Kita punya keluarga, punya masalah di keluarga. Tetapi pada waktu kita ngajar harus profesional, harus kita hilangkan yang kita tadi itu barangkali ribut dengan suami, anak tadi membantah segala macam. Kita tetap harus masuk ke dalam kelas karena tanggung jawab kita 2 kali 45 menit. Kalau kita 2 jam pelajaran harus kita taati. 3 jam harus kita seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang urgent, terpaksa harus kita tinggalkan dengan perasaan yang was-was sebenarnya. Seperti itu. Tugas tanggung jawab seorang guru sangat berat sekali. Kalau kita meninggalkan kelas itu izin, kita takut sekali, apalagi di lantai 3 karena ada kejadian anak-anak itu tidak ada gurunya, berlari-lari jauh. Patah kaki, pernah kejadian itu karena gurunya tidak ada. Tetapi kalau kita meninggalkan kelas, maksudnya dengan alasan yang kuat, mengantar anak kita sakit, suami kita sakit, kita tidak bisa merasa bagaimana ya meninggalkan kelas tadi. Tapi kalau hanya sekedar sudahlah pusing dikit, tidak usah sekolah, nah itu merasa bebannya itu besar sekali seperti itu. Ya. Bagaimana cara Ibu untuk menumbuh kembangkan etika ketaatan pada kedisiplinan dalam diri Ibu sendiri? Dalam diri Ibu sendiri. Iya. Oke. Jadi begini, tadi kata Ibu katakan bahwa tepat waktu masuk, walaupun ya kadang terlambat 5-10 menit. Sebisa mungkin tidak meninggalkan kelas. Dengan keadaan apapun tadi, dengan keadaan yang urgen, yang sekali yang tadi Ibu katakan bahwa dia sakit atau kita memang sakit, pergi ke rumah sakit, nah itu harus kita bisa meninggalkan kelas tersebut. Selanjutnya, kalaupun disiplinan itu salah satunya memakai pakaian seragam, memakai sepatu seragam untuk hari Senin dan seterusnya. Jadi kita menunjukkan bahwa siswa, guru berseragam sebagai contoh. Siswa hari Senin, Selasa ini kamu tugas ini, bajumu ini, dasimu ini, jilbabmu ini. Kita juga sebagai guru tetap sama, guru seragam, sepatunya. Tapi kalau hari-hari yang memang boleh sepatu bebas, misalnya olahraga, gurunya juga seperti itu. Jadi kedisiplinan itu harus kita tunjukkan dengan siswa. Jangan hanya kita mengatakan kau begini, kukumu harus rapi, jangan panjang, jangan pakai kutek. Sedangkan gurunya sendiri pakai kutek, kukunya panjang, aksesoris penuh. Itu kan tidak mencerminkan seorang pendidik seperti itu. Jadi disiplin itu harus kita tunjukkan, harus kita jangan hanya sekedar omongan saja seperti itu. Mungkin ada pesannya Ibu. Ibu kan seorang pendidik. Iya. Nah, untuk kami sebagai calon-calon pendidik selanjutnya itu pesan Ibu.
sebagai seorang guru, Ibu berpesan kalian nanti juga akan menjadi seorang guru, tunjukkan jiwa profesionalmu. Jangan hanya kita mengatakan saja, tapi juga kita harus dengan tingkah laku, dengan perkataan yang lemah lembut, terus dengan kesopan santunan kita berkata juga jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, karena nanti siswa itu akan meniru. Karena guru ini adalah, kalau katanya tuh guru digugu dan ditiru. Jadi lihat dari situ, penampilan juga jangan berlebihan, sewajar-wajarnya saja agar enak dilihat, dipandang. Apalagi yang laki-laki, gurunya rambut panjang. Sudah itu kita juga harus mengayomi siswa kita, karena siswa kita tidak semuanya rumah tangganya bagus. Barangkali dia broken home, nak minta alem, Bu nak curhat Bu, ayo kita dengarkan, walaupun kita juga banyak masalah. Jadi intinya kita harus menerapkan sikap profesional dan totalitas terhadap bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan etika kita dalam berdisiplin sebagai seorang pendidik. Betul sekali, itu intinya. Oke. Cukup baik, terima Iya. kasih sebelumnya Ibu. Oke. Mungkin itu saja wawancara kita hari ini terkait etika pendidik. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Terima kasih banyak. Iya, Baik. sama-sama ya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua ke depannya seperti itu, dan menghasilkan nilai mata kuliah yang baik. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini ialah sebagai calon pendidik dalam meningkatkan ketaatan pada kedisiplinan, kita dituntut harus memiliki sikap profesional, patuh, Totalitas, inovatif, Dan inspiratif. ketaatan pada kedisiplinan, tangga menuju kesuksesan. Dadah.